Uang yang kamu keluarkan di sini akan dibayar lunas oleh keindahan yang kamu dapatkan. Karena semua yang kamu keluarkan akan diberikan kembali dalam bentuk pengalaman yang tidak akan kamu lupakan. Sejak berangkat, langit sudah kelabu. Hujan menemani hampir sepanjang jalan, membuat perjalanan 2,5 jam terasa lebih panjang dari biasanya. Dan saat aku sampai, pemandangan pertama yang aku lihat adalah sungai berwarna kuning bekas banjir. Tanah becek dan jejak air yang baru saja surut sangat terlihat. Seharusnya kalau tidak banjir, aku akan mendapatkan pemandangan air sungai yang sangat bersih. Begitulah kata para warga setelah aku tiba di lokasi. Aku tetap melanjutkan niat untuk camping. Lokasinya di samping sungai, yang awalnya terasa tenang, diam-diam bikin deg-degan. Kenapa? Ya karena ternyata hujan deras turun 3 menit setelah aku mendirikan tenda. Suara derasnya hujan bahkan menenggelamkan hampir semua bunyi di sekitar. Dari dalam tenda, aku hanya bisa berdoa semoga air tidak naik sampai di tendaku. Aku sangat tahu risikonya. Kalau di kampung halamanku, jenis sungai seperti ini sangat berbahaya jika hujan deras. Tapi entah kenapa, rasa ingin camping di sini jauh lebih besar daripada rasa takut itu. Ya, tadi aku buru-buru setup tenda dan udah amankan semua alat-alat. Ini lagi hujan dan cukup mengkhawatirkan sih, karena aku dirikan tenda tepat di samping sungai, dan kalau misalkan banjir ini akan sangat berpotensi bahaya. Tapi ya semoga malam ini hujannya nggak begitu deras, karena seperti yang kamu tahu bahwa di bawah sana air sungainya sudah kuning, itu bekas banjir. Jadi ya kalau misalkan hujannya sekitar 1-2 jam nggak berhenti, itu akan berpotensi untuk banjir lebih besar lagi. Dan aku kalau misalkan 1 jam ke depan hujannya nggak berhenti, malah semakin deras, aku bakalan tindak, bakalan balik ke atas. Nah, tadi di gapura masuknya aku dikasih karcis ya. Ada 4. Ini ada karcis parkir roda 2 untuk sepeda motor. Lalu yang kedua ada ini Jasara Harja. Baru ini untuk SAR, untuk tim SAR kalau misalkan ada kenapa-napa dan tim SAR. Sama ini ini dinas konservasinya untuk penangkaran gajah. Jadi kita ada 4 dan itu aku bayar 20.000. Setiap aku masak, berapa kali aku camping,
aku nggak pernah gagal. Dan menurutku salah satu part yang paling seru kalau aku solo camping itu bagian masak-masaknya. Tapi ya justru itu part yang paling ribet sebenarnya, karena aku kan orangnya kurang suka yang kotor dan jorok gitu. Jadi kalau misalkan lagi masak, lagi repot, megang bawang, megang ini itu segala macam, dan megang kamera juga, dan aku merasa kayak kameraku tuh jadi semakin kotor. Setiap 15 menit, aku harus keluar memeriksa arus. Ada rasa was-was yang sulit dijelaskan, seolah setiap tetesan hujan membawa kemungkinan banjir. Ya teman-teman, ini hujannya belum berhenti. Dari tadi aku sampai sekarang belum berhenti, dan aku sudah packing barang-barang, udah siap-siap ini barang aku. Terus ada lagi, kenapa aku packing barang? Karena seandainya pun banjirnya tiba-tiba naik, aku sudah lebih cepat untuk naik. Dan tadi aku udah coba cek di luar juga, masih aman, dan aku bakalan ngeceknya mungkin sekali 15 menit sebelum hujannya reda. Dan kurang tahu kalau cara apa ada suruhnya. Waduh, bukan, aku kira kami disuruh naik. Kok kami? Cuma aku yang camping di sini. Aku kira aku disuruh naik, dan aku cek keadaan banjir masih aman. Dan sebenarnya agak cukup beresiko juga sih. Cuma ya udahlah, semoga aman-aman aja. Sekitar jam 1 dini hari, hujan mulai reda. Tapi sungai di depan tenda sudah mulai naik. Beruntungnya tidak sampai ke tenda, tapi arusnya sangat menggila. Aku berdiri lama di depan tenda, menatap air dengan kekuatan arus yang begitu cepat malam itu. Rasa takut pelan-pelan mulai memudar, dan aku bisa tidur tenang setelah 1 jam memastikan tidak ada banjir bandang dari hulu sungai. Pagi datang dengan gerimis tipis yang perlahan menyingkir, memberi ruang pada cahaya yang mulai menyelinap pelan-pelan di balik pepohonan. Kicau burung dan suara aliran sungai menjadi bayaran ketakutan tadi malam. Aku akhirnya bersiap menuju konservasi gajah, yakni tujuan utama perjalanan kali ini. Halo, selamat pagi teman-teman, dan sekarang aku sudah siap beberes, dan kita akan menyelesaikan misi tujuan utama hari ini, yaitu ke konservasi gajah. Dan aku akan ikut kegiatan mandiin gajah, kasih makan gajah, dan barangkali ngetek video sama sambil foto-foto bareng gajah. Jadi aku akan naik dan OTW sekitar 3 menit dari sini ke tempat penangkaran gajahnya. Oke. Posisi kita di sini, ini namanya Green Forest. Green Forest yang kita sekarang, Bang. Tempat kita di sekarang ini. Terus kita kalau mau trekking, kita jalan dari jalan umum, terus ke nyebrang jembatan. Ini sekitar 5 menit dari sini ya. Terus di jembatan, terus kita bisa trekking ke Gua Kalong namanya. Gua Kalong. Nah, ini namanya Gua Kalong. Di poin ini ada bisa 40 tumbuhan
tumbuhan, kadang hewan, kadang jaraknya sekitar hampir 2 jam. Tamu di sini 1 orang. Ini Tanggal 12 hari. Nanti tolong dipakai ya. oh iya kak. Ini kak ya? Iya. Ini warung. Kita punya Sorry bang. Kayak mana bang? ada rolling system untuk mandi gajah kan. Oh iya. Untuk guide abang yang di aktivitas gajah, sama Bang Herda namanya. Bang ada bang ini. Ya bang. Itu bang, ini ngokok. Oh. Boleh bang, ada bang. Irfan bang. Nanti abang ini kapar di mandi gajah ya. Ya sama-sama sama dia bang. Nanti kami sama-sama ke bawah. Jadi kita dikasih ini apa namanya nih? Tanda pengenalan gitu lah. Jadi kita lagi nyeberangi jembatan. Jadi ya jembatannya. Let's go explore. Di sini pengunjung diminta kontribusi sebesar Rp200.000. Semua dana digunakan untuk kebutuhan satwa dan mahot para penjaga gajah yang setiap hari merawat mereka. Dan setelah melihatnya langsung, aku menjadi tahu bahwa setiap rupiah yang aku keluarkan di sini benar-benar sangat berarti. Aku bisa berinteraksi langsung dengan gajah, ikut memandikan, memberi makan, bahkan disembur air oleh mereka. Dan pastinya itu terasa sangat menyenangkan sekali. Ada 9 ekor gajah di sini, 3 pejantan dan 6 betina. Mereka dulu didatangkan dari Aceh, awalnya sebagai tim patroli hutan, tapi kemudian berkembang biak di tempat ini. Salah satunya namanya Carlos, anak gajah yang lahir di penangkaran ini, hasil kerja keras dan kasih sayang para penjaga. Besarnya gajahnya. Gitu besarnya tapi matanya kecil, kayak mata sapi. Siapa namanya, Pak? Albertina. Albertina. Ya. Berapa ekor semua di sini, Pak? 9. Oh, jadi 9 semua. Albertina. Oh, naik Bapak ya? Ya. Jadi yang 3 yang dari gajah liar itu masuk ke sini, Pak? Yang mana yang udah di ini? Kan katanya ada 3 yang jadinya gabung kawanan sini. Balik lagi ke hutan dia. Gak mau dia gabung ke gajah kita, gak mau. Oh, balik lagi ke hutan. Balik lagi. Nih, si Albertina. Nama gajah di sini diberikan oleh penanggung jawab dan para donatur yang ikut membantu kebutuhan nutrisi mereka. Setiap nama punya cerita dan tanggung jawab besar dalam menjaga satwa super besar ini. Dan saat saya berdiri di samping makhluk besar itu sambil memeluk, saya sadar perjalanan kali ini bukan tentang camping saja, tapi tentang bagaimana manusia dan satwa liar bisa saling memahami tanpa kata. Tentang bagaimana kebersamaan di alam bisa menumbuhkan rasa hormat yang lebih dalam. Bukan hanya kepada alam, tetapi juga kepada makhluk beda bahasa ini dan kepada kehidupan itu sendiri. Saya menyadari sesuatu hal yang sederhana,
bahwa kedamaian sejati terlahir dari kedekatan kita dengan alam, dari tatapan lembut seekor gajah yang hidupnya begitu sederhana namun sangat dihormati oleh manusia, dan itu mengajarkan arti tenang di lain sisi yang sesungguhnya. Ini si Albertina, ini si Uni, ini nggak tahu siapa namanya. Jadi ini bapak ini guide di daerah sini, Karo. Cuma dia menjelaskan ke bule-bule ini dulu, baru ke kami. Nah, jadi dia bilang nanti kita bantu untuk mandikan gajahnya sambil kita sikat, kita berus gitu. Nah, yang terakhir nanti kita bakalan foto grup bersama gajah. Jadi kita akan jadi guide dan Ini namanya Bang Herda. satu grup, satu tim. Jadi mandi gajah nanti, jadi kecuali gajah ini di sini ada 9 ekor, 3 diantaranya jantan dan 6 betina. So, jadi di mandi gajah nanti ada 3 sistem gitu nih. Yang pertama itu nanti dicuci. Setiap orang nanti dapat terus kalau mau nyuci. Kalau nggak mau dicuci nanti dicuciin juga sama kawan-kawannya, sama mautnya atau sama guide-nya. Oke. Jadi yang kedua itu ngasih makan nanti. Jadi semuanya nanti dapat buah ya kayak. Jadi yang ketiga foto grup. Jadi gajah nanti semuanya jadi background. Jadi ganti-gantian grup by grup, ambil background. Karena sendiri nanti kalau butuh teman bilang aja kan. Oke, sip. Di antara ini nyuci sama ngasih makan, nanti kita kasih waktu untuk take it fun. Kalau mau disemprot pakai lelainya atau dicium pipi kakak nanti. Water Sama gajah ya. iya, sama gajah. Bukan ingat. sama Gajahnya sama gajah. Oke ya. Jadi Jangan kalau dipikir sama aku. oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Bisa tadi. Aman. Jadi nanti kalau mau nanya nih, pas lagi nyuci nih, ya kan? Boleh langsung sama kawan-kawan abang-abang Maut ya. Maut tuh tahu kan Maut? Tahu nggak? Tahu ya. Pagi dan sore. Ya. Berapa sih itu kira-kira kamera itu kemarin mana? Mana ini? Dokumentasi. Habis itu bilang dulu, Bang. Ya. Ya, nanti kita otro lado. Keluar Betawi lu. Apa? Nanti apa-apa. Nanti dia sakit mah, Kak. Enggak. Dia di Ini bawa ini full power ya. Membrus dengan full power. Kita dengan kasih sayang tadi. Ini full power ini. Ini full power. Bukan sarapan. terutama yang di sini ini rawan dengan telur kutuh apa. Jadi dia kalau kita bersihin begini nampak ada telur-telurnya itu nampak. Apa ikan? Senyumlah sikit. Capek juga ya. Ini orang ini nopo ya kan? Coba suruh gini, Bang. Suruh gini. Dia nggak ngerti dia. Ini on katanya. Coba. Suruh ke atas.
Oke. Bareng-bareng nggak? Si dapat jawab kawan join lu. Halo. Lu kerja. Apa? Ya, Enggak. Ah. Enggak usah kupu-kupu. Ceritain nama. Udah. Udah aku kerja. Sibuk kali. Gantian ya. Nah, sini mundur mari. Cepat deh. Sini. Abang sini. Ini. Mau apa foto? terserah lu. Suka hati lu dah. Foto. 1, 2. Aku pitu. Oke.